Kita berjumpa kembali di dalam acara Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto. Kita sedang membahas surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Dan kita saat ini masuk ke dalam pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ayatnya singkat saja, cuma 5 ayat. Tapi dari 5 ayat ini kita akan melihat kehidupan kekristenan. Saat saya bicara tentang kekristenan adalah bicara tentang kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya tidak sedang bicara tentang agama, tapi saya bicara tentang hubungan yang kita miliki dengan Kristus. Jadi saat bicara tentang kekristenan, saya identikan dengan hubungan yang kita miliki dengan Kristus. Orang bisa punya agama, orang bisa mengaku beragama Kristen, beragama apapun juga. Tapi sebenarnya saat bicara tentang kekristenan yang sejati adalah bicara tentang hubungan, bukan bicara agama. Bisa jadi orang beragama tapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Bisa, karena hubungan itu merupakan suatu hal yang perlu untuk dibina, dan itu dua arah, bukan satu arah saja, dan bukan merupakan satu jabatan, satu title, tetapi kehidupan kita, seperti kita mengenal satu dengan yang lain, begitu ya. Nah, jadi kita akan melihat dalam kehidupan kekristenan, dalam hubungan kita dengan Kristus itu ada dua sisi sebenarnya. Ada sisi secara mental, ada juga sisi secara moral. Secara mental bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran kita, dengan akal budi kita, di mana sikap mental kita saat kita mengaku bahwa kita ini adalah orang percaya kepada Kristus. Dan di 5 ayat yang pertama ini lebih banyak bicara tentang hal-hal mental yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita mungkin mempunyai kepercayaan, kan gitu kan, kita mempercayai, kita mempunyai keyakinan yang teguh, mengetahui tentang apa yang kita percayai dan siapa yang kita percayai. Tapi itu tidak berhenti sampai di sana saja. Rupanya ada hal-hal, ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyerang kita. Baik itu pihak yang berada dari luar ataupun yang ada dari dalam. Karena kita suka nggak suka, kita sebagai orang percaya, kita bergabung di dalam satu komunitas, namanya komunitas orang percaya, orang biasa sebutnya sebagai gereja gitu ya. Kita juga bisa mengalami serangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepastian tentang siapa yang kita percayai dan apa yang kita percayai. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui, untuk kita sadari bahwa serangan itu ada dari mana-mana. Dan serangan kalau dari luar itu merupakan suatu serangan yang kita sebagai orang percaya bisa bergandengan tangan untuk melawan hal itu. Tapi permasalahannya seringkali yang terjadi begitu serangan itu ada dari dalam, dan ini mengacaukan dan berkaitan dengan inti dari kepercayaan kita. Itu membuat kita bisa parah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat apa yang dikatakan di sini. Saat bicara tentang hal-hal berkaitan dengan mental assurance ini kan, kepastian secara mental mengetahui apa yang kita percayai, siapa yang kita percayai itu. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan bahwa gini loh, menjadi percaya, menjadi orang Kristen itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak mikir deh. Yang penting kamu percaya gitu loh.
Apalagi kita diselamatkan bukan karena kita memahami. Kita nggak paham apa-apa, yang penting kita percaya maka kita diselamatkan, gitu ya. Kalau saya bicara secara jujur ya dengan teman-teman semuanya, kalau bicara tentang Injil, bicara tentang kabar baik gitu, itu adalah satu hal yang memang sama sekali nggak masuk akal gitu. Kita mau percaya, bisa percaya, tetapi kalau kita mau mencari secara ilmiahnya itu bagaimana, itu nggak masuk akal. Bicara tentang kabar baik yang diberikan kepada kita. Sehingga ada orang-orang yang mengatakan bahwa pengetahuan secara kepala ini kan, ya pemikiran kita itu nggak ada bagian dalam kehidupan kekristenan. Bahkan kan mereka mengatakan bahwa kepastian dari keselamatan yang kita miliki di dalam kekristenan kita itu pun berasal dari perasaan. Kita merasa bahwa aku memang sudah diselamatkan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang kemudian orang-orang kemudian gara-gara mengandalkan perasaan dan bukan menggunakan pemikirannya, mereka kemudian waktu melakukan ibadah mereka, waktu mereka melakukan segala aktivitas keagamaan mereka menggunakan perasaan. Sehingga waktu ikut ibadah, oh rasanya kayaknya Tuhan itu ada. Rasanya aku bisa merasakan hadirat Tuhan. Aku bisa merasakan sesuatu hal yang berbeda saat ini, kayaknya lebih gereng gitu misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang kemudian menilai ibadah, kemudian mereka menilai dari perasaan mereka. Kita nggak bisa mengatakan itu suatu hal yang salah karena setiap orang memang punya perasaan. Tetapi kan Alkitab mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa ada porsinya, ada tempatnya di mana kita juga perlu untuk menggunakan pikiran kita. Di mana kita juga perlu untuk berpikir. Perlu ada satu tempat di mana kita juga bisa mengasihi Allah bukan hanya dengan perasaan kita, tapi juga dengan pikiran kita. Dengan bagaimana kita berpikir, kita bisa memikirkan tentang Allah, dan dengan pikiran kita, kita bisa mengasihi Dia. Kalau saudara ingat apa yang dikatakan, yang merangkum perintah dari Allah itu adalah dikatakan mengasihi Allah dengan segenap tenaga kita, dengan segenap pikiran kita juga. Ya kan? Jadi sebenarnya kita juga bisa memikirkan tentang Allah. Nggak apa-apa kita berpikir tentang Allah, sekalipun kan kita menerima keselamatan itu awalnya bukan karena kita sudah mengerti semuanya baru kita terima. Kita terima karena kita percaya. Tapi setelah itu kita memiliki yang namanya pikiran Kristus. Artinya kita engage di dalam cara kita berpikir. Kita bukan menjadi orang Kristen yang bodoh, yang gampang dibodohi oleh orang lain. Karena nanti di ayat yang berikutnya kan, di 1-5 ini kan bicara ada orang-orang yang mulai untuk memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Gara-gara kita nggak mau mikir, gampang ditipu sama orang. Dan saya temukan kan katanya sih, orang yang paling gampang ditipu itu adalah orang Kristen. Karena orang Kristen lebih banyak menggunakan perasaan. Saat ada orang datang dengan muka memelas, kelihatannya kasihan, akhirnya kita mau nggak mau, kita niatnya menolong dia, tapi sebenarnya kita sedang ditipu oleh dia. Nah, tapi ada tempatnya untuk kita berpikir, saudara. Ada tempatnya di mana kita bisa mengasihi Allah dengan menggunakan pikiran kita. Karena Allah menciptakan kita, kita memiliki satu organ di dalam tubuh kita, namanya adalah otak yang bisa dipakai untuk berpikir. Itu bukan sia-sia gitu loh. Dan Tuhan mau kita menggunakannya. Ada tempat di mana kita bisa memikirkan baik-baik apa yang kita percayai. Jadi kita bukan sekedar pokoknya aku percaya, tapi kita bisa merenungkan hal itu. Kita bisa memikirkan dengan baik sehingga kita mampu bisa memberikan jawaban, memberikan alasan kepada siapapun juga yang kemudian nanti mereka akan bertanya berkaitan dengan pengharapan yang kita miliki. Pengharapan yang mulia yang kita miliki di dalam Kristus. Kenapa kita bisa percaya dan bagaimana apa yang kita percayai, seperti apa pengharapan kita. Kita bisa memberikan jawaban akan hal itu. Jadi ada tempat untuk kita belajar. Ada tempat untuk kita bisa menunjukkan diri kita sesuai dengan firman Allah. Ada tempat di mana kita bisa membedakan firman Allah dengan benar. Nah, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus dikatakan bahwa kita bisa rightly dividing the word of truth. Jadi kita bisa membedakan dengan benar manakah firman kebenaran itu. Firman yang ini
itu ditujukan kepada siapa, siapa yang berbicara, pada masa seperti apa, apakah itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa meneliti hal itu, kita bisa menentukan, memilah-milah firman kebenaran itu dengan benar. Namanya firman kebenaran ya perlu dipilah dengan benar. Kalau firman kebenaran tidak dipilah dengan benar, akhirnya nanti jadinya bukan suatu kebenaran lagi. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki tempat di mana kita bisa berpikir, kita bisa merenungkan, kita bisa menggunakan kemampuan yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita berlogika, untuk kita berpikir, untuk untuk kepala kita itu digunakan gitu loh. Bicara dalam hal kepastian kita, assurance yang kita miliki di dalam Kristus sebagai orang percaya. Nah, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini bicara tentang bagian mental menjadi orang Kristen. Artinya nanti Paulus juga akan bicara tentang sisi moralnya, tapi bukan di kesempatan kita pada saat ini. Di minggu depan kita akan melihat tentang hal itu. Nah, Paulus di sini kan saudara, ini masih bicara melanjutkan tentang pelayanan yang dia lakukan, pelayanan dia secara pribadi, yang sudah kita bahas di minggu yang lalu di pasal yang pertama. Nah, kita perlu ingat ya, waktu kita membaca surat-surat seperti ini kan, kita membaca Alkitab. Sebenarnya Alkitab, kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu, awalnya itu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Ya kan, sama seperti kalau kita lagi menulis surat, kita menulis surat itu nggak pakai pasal 1, ayat 1 gitu. Kecuali misalnya surat perjanjian memang iya. Kalau ini bicara tentang surat pribadi, kita nggak akan menulis pasal 1. Nah, surat Daniel kepada siapa misalnya, Olivia gitu aja biar gampang kan. Pasal 1, ayat 1. Bagaimana kabarmu? Nah, ayat 2. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kita tulis surat, ya kan? Kita tulis dari awal sampai akhir. Nggak pakai dibagi-bagi dengan pasal dan ayat 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tetapi ini ditambahkan di dalam Alkitab kita untuk memudahkan kita kalau mau mencari sesuatu. Memang satu hal bisa membantu kita lebih gampang, cepat untuk kita membukanya. Seperti nanti kita akan buka dari bagian ayat yang lain, saya akan berikan alamatnya. Teman-teman nanti bisa langsung buka Alkitabnya karena tahu alamatnya. Tetapi gara-gara angka-angka ini, gara-gara ada pasal, ada ayat ini, kadang-kadang kita terbatas gara-gara itu. Sehingga kita kemudian memisahkan satu dengan yang lain. Memisahkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Seakan-akan tidak berada dalam satu kesatuan. Nah, ini yang perlu kita ingat pada waktu kita membaca Alkitab. Terutama kalau kita melihat dalam surat-surat yang seperti ini, kita lihat sebagai satu kesatuan. Jadi di sini, Paulus dia masih bicara tentang pelayanan dia secara pribadi. Bagaimana dia sudah menderita bagi orang-orang Kristen yang belum mengenal dia secara pribadi. Wah, ini menarik saudara. Kalau kita kan biasanya kan, kita itu mau untuk menderita, mau untuk menolong itu bagi orang-orang yang sudah kita kenal. Memang sesama orang Kristen kita tahu di seluruh dunia ada orang Kristen, ada orang yang percaya. Tetapi ikatannya itu akan lebih dekat kita rasakan saat orang-orang itu memang kita kenal secara pribadi, yang sudah pernah ketemu. Oh iya ya, kasihan dia seperti ini dan sebagainya. Kasihan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak terlalu dikenal, orang sekalipun sama-sama orang Kristen kayaknya nggak terlalu gitu. Tapi di sini Paulus mengatakan suatu hal yang luar biasa, dikatakan bahwa dia menderita untuk orang-orang yang juga belum pernah mengenal dia secara pribadi, yang nggak pernah ketemu sama dia. Paulus sudah mengalami penderitaan untuk mereka juga. Penderitaan apa saja itu? Kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini benar-benar ngeri. Karena dia menderita demi dia memberitakan Injil, demi dia menyampaikan kabar baik, demi dia membongkar rahasia yang memang dipercayakan kepada dia untuk dibongkar. Nah, ayat yang ke-1 ya, yang pertama dikatakan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi.
Nah, seperti saya katakan tadi, kalau dengan orang yang nggak terlalu kenal, mungkin kita nggak terlalu prihatin, gitu. Kita nggak terlalu kasihan. Gitu. Tapi saat kita ketemu dengan orang yang sudah kita kenal, sudah pernah ketemu, wah itu perasaannya lebih. Tapi Paulus mengalami penderitaan demi orang-orang yang nggak dikenal mereka, nggak dikenal dia juga. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ya. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Ini banyaknya penderitaan yang dialami Paulus untuk orang-orang, bahkan orang-orang yang belum mengenal dia secara pribadi. Dikatakan di sini, apakah mereka pelayan Kristus? Paulus mengatakan, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Jadi ini ceritanya kan, ada Paulus ini lagi ada orang-orang yang menuduh Paulus bahwa Paulus itu bukan pelayan Kristus, nggak sama seperti rasul-rasul yang lainnya. Dan Paulus mengatakan bahwa aku juga pelayan Kristus, bahkan mengatakan hal ini kayaknya sudah kayak orang gila gitu loh. Harusnya nggak perlu ngomong gitu loh, nggak perlu dikasih tahu. Orang itu sebenarnya sudah tahu, tapi dia terpaksa harus ngomong seperti ini. Dia bahkan mengatakan aku lebih lagi. Kalau bicara tentang pelayan Kristus, aku lebih lagi melayani Kristus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Bayangkan, dia kerjanya lebih keras, lebih sering di penjara, dan dia juga sering didera di luar batas. Kalau bicara tentang didera di luar batas ini, dipukuli, dicambuki di luar batas, itu yang mukuli itu bukan orang Yahudi, tapi orang dari bangsa-bangsa lain, kemungkinan orang Romawi. Kalau mukuli pokoknya dipukul tanpa batas, sampai mereka capek, mungkin seperti itu. Dan kemudian dikatakan kerap kali dalam bahaya maut. Kemudian 5 kali aku disesah orang Yahudi. Nah, saat bicara disesah orang Yahudi, ini berarti dipukul oleh orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi memukul itu cuma dipukul 40 kurang 1. Karena memang itu peraturan mereka, tidak boleh memukul orang 40 kali, gitu kan? Lewat dari 40 kali tidak boleh. Jadi supaya memastikan tidak sampai 40 atau lewat dari 40, mereka memukulnya 40 kurang 1. Itu 5 kali, bayangkan. 5 kali 39 dipukul. Teman-teman coba bayangkan gimana rasanya dipukul. Ini mukulnya bukan mukul cuma begini aja loh ya, pakai cambuk atau mungkin pakai tongkat. Mukulnya sekuat tenaga ya, sampai 39 kali. Bayangkan dipukul pakai rotan aja sakitnya kayak apa kan. Kemudian dikatakan 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Ini bukan karena insomnia gitu ya. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Saya dibilang berpuasa itu bukan karena aku niat hari ini aku mau puasa ya. Mungkin aku mau puasa misalnya puasa Daniel atau puasa Esther atau puasa, pokoknya aku mau niat untuk mau puasa. Saat dikatakan kerap kali aku berpuasa ini karena apa? Karena memang nggak ada makanan gitu ya. Kedinginan tanpa pakaian dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bayangkan ini penderitaan yang dilakukan seorang Paulus, yang dialami oleh seorang Paulus, bukan dilakukan ya, yang dialami oleh Paulus demi orang-orang yang bahkan mereka juga belum mengenal dia secara pribadi. Oleh karena itu kan dia mengatakan di ayat yang ke-29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi Paulus mengatakan, aku sudah mengalami semua penderitaan itu demi memberitakan Injil,
demi untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tapi kemudian saat aku mendengar ada jemaat yang mereka menjadi lemah, saat aku mendengar ada mereka yang tersandung, bukankah aku jadi sangat sedih? Karena aku sudah mengalami semua hal itu untuk sebenarnya menguatkan mereka. Pada saat ada orang yang mengacaukan iman kalian itu, aku sangat menderita dan aku mau membereskan itu, aku harus selesaikan. Jangan sampai iman kalian itu dikacaukan. Jadi Paulus ini selalu mau untuk melakukan sesuatu. Saat dia mendengar ada permasalahan ini itu dari jemaat, yang dia lakukan adalah kalau perlu dia harus tulis surat, dia tulis surat. Kalau dia bisa untuk mengirimkan orang, dia kirimkan orang. Dan kita temukan ada orang-orang seperti Timotius, Titus itu yang sering dikirimkan oleh Rasul Paulus untuk membereskan permasalahan yang ada di dalam jemaat. Kemudian kalau memang dibutuhkan, sangat butuh, dia juga datang sendiri. Bayangkan pada waktu itu ya, kalau mau melakukan perjalanan itu tidak semudah sekarang. Sekarang aja kita harus melakukan perjalanan, sekarang sudah agak enak, nggak perlu harus dicolok-colok lagi hidungnya. Tetapi kan, itu pun orang agak, gimana ya mau melakukan perjalanan kayak nggak nyaman gitu ya. Tapi waktu zamannya Paulus, nggak ada pesawat, nggak ada mobil. Harus berjalan, harus naik kuda, mungkin naik onta, dan ada bahaya di jalan. Dia bisa datang sendiri juga saat dibutuhkan. Dan sekalipun yang membutuhkan itu adalah jemaat-jemaat yang bukan dia dirikan gitu loh. Dia tidak mendirikan jemaat itu. Seperti yang ada terjadi sekarang ini, kita sedang mempelajari suratnya, yaitu jemaat yang ada di Kolose. Bukan dia yang mendirikan jemaat ini, tapi dia menulis surat kepada mereka. Jadi kita bisa katakan bahwa Rasul Paulus ini seperti seorang penginjil yang sejati. Jadi dia tidak hanya sekedar menuntun orang kepada keselamatan, tidak hanya sekedar memberitakan Injil, tapi dia juga mau supaya orang-orang yang mendengar Injil ini tidak sekedar mereka memiliki iman, tetapi mereka memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang jelas, bukan yang gak jelas gitu ya. Jadi Paulus mengatakan, aku ingin supaya kamu tahu, kamu mengerti apa yang kamu percayai. Aku ingin supaya kamu dipenuhi dengan pengetahuan, memiliki hikmat, memiliki pengertian, memiliki keberanian. Kenapa? Karena kamu punya keyakinan yang teguh dan kamu bisa bersatu di dalam kasih. Jadi kerinduan dia adalah semua orang percaya itu, semua orang Kristen itu, iman mereka itu menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak tergoyahkan. Sehingga saat ada orang yang datang sama mereka, berusaha untuk menggoncang iman mereka, menggoncang kepercayaan mereka, berdebat dengan mereka, mereka tidak tergoyahkan. Sekalipun mungkin mereka nggak pintar bicara, tapi mereka tidak tergoyahkan. Nah, untuk memiliki iman yang kuat ini, butuh ada hal-hal yang bisa melengkapi di sana. Di ayat yang kedua dikatakan, supaya hati mereka terhibur juga, ini Kolose ya, Kolose pasal 2. Supaya hati mereka terhibur juga dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi yang pertama saudara, ada yang namanya keberanian. Mengatakan apa yang kamu percaya. Saat kita, misalnya Paulus saat itu saat dia melihat bahwa orang-orang yang ada di Kolose ini mereka punya keberanian untuk bisa mengatakan apa yang mereka percayai, itu membuat dia menjadi terhibur. Hati mereka juga bisa terhibur saat mereka tahu ini loh yang aku percayai dan aku punya keberanian untuk mengatakan apa yang aku percayai. Dan setelah itu kan saudara, ada persekutuan di dalam kasih. Seringkali orang Kristen itu bisa jatuh. Orang Kristen menjadi terpukul karena dia sendirian. Misalnya di dunia kerja. Rekan-rekan kerja kita semuanya bukan orang percaya. Kadang-kadang kita merasa kok aku sendirian ya.
Nggak ada yang sama seperti aku, nggak ada yang satu keluarga sama aku. Kayak aku sendirian, jadinya aku terlunta-lunta di sini, ya, dibully di mana-mana. Karena kita bisa lemah, kita bisa jatuh gara-gara seperti itu, karena kita merasa sendirian. Sekalipun sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Kita punya persekutuan yang jauh lebih besar dengan orang-orang percaya lainnya, tapi seringkali adalah yang terjadi kita merasa sendirian. Gitu. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa kita sebenarnya nggak pernah sendirian. Paling tidak. Ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa karena kita menyadari bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Harusnya kita bisa menjadi terang. Harusnya kita bisa memancarkan terang Kristus itu dimanapun juga kita berada. Tapi memang kadang-kadang kita merasa berat ya. Kok kayaknya aku sendirian di sini. Tapi ingatlah saudara, nggak pernah sendirian. Sebab apa? Ada orang-orang yang punya keberanian untuk mereka mengatakan apa yang mereka percayai. Sehingga kita bisa menjadi terhibur dan juga kita bisa bersatu di dalam kasih. Tujuannya apa setelah itu kan? Kita mempunyai yang namanya keyakinan yang penuh. Kita punya keyakinan yang penuh. Jadi bukan hanya bicara tentang gini loh. Saat kita bicara tentang iman, memang iman itu berbicara tentang Yesus. Yesus adalah the author and the finisher of our faith. Dia yang menciptakan, dia yang menggenapi iman kita. Artinya sebenarnya iman kita itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi dari sisi kita setelah kita menerima Kristus, kita juga muncul yang namanya adanya keberanian, adanya keyakinan yang teguh. Kita yakin teguh dengan apa yang kita percayai. Dan semua ini datang melalui kita memiliki pemahaman yang penuh. Artinya menjadi orang percaya, jangan kita nggak pernah merenungkan apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan pokoknya orang ngomong ini langsung percaya. Ada orang ngomong itu langsung percaya. Ada pendeta ini ngomong ini langsung percaya. Pendeta itu ngomong itu langsung percaya. Jangan langsung percaya. Bahkan saat saya ngomong seperti itu, jangan langsung dipercaya. Cek dulu, renungkan dulu. Gitu. Jangan cepat-cepat ngomong haleluya, amin, puji Tuhan dan sebagainya. Renungkan dulu. Ada tempat di mana kita menggunakan pikiran kita. Kita merenungkan apa yang disampaikan. Kalau memang iya, iya. Kalau rupanya, nggak sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya sudah dibuang saja. Gitu. Nggak usah dipercaya, nggak usah diikuti. Gitu. Jadi, adanya pemahaman yang penuh itu penting. Ada knowledge dan wisdom, juga understanding. Ada pemahaman, ada hikmat, ada pengertian. Saat bicara tentang hikmat, itu bicara tentang kemampuan kita untuk menangkap kebenaran. Itu hikmat, itu wisdom. Ya kan? Kemampuan kita untuk menangkap kebenaran. Kemudian knowledge itu adalah kemampuan kita untuk menceritakan tentang kebenaran itu, membeberkan. Our ability to present the truth. Kemampuan kita untuk menyatakan kebenaran ini. Tapi understanding, pengertian itu, bicara tentang kemampuan kita untuk mengaplikasikan kebenaran. Jadi kita tidak hanya sekedar menangkap ini loh yang menjadi kebenaran. Tidak hanya sekedar kita pintar untuk menjelaskan kepada orang, kebenaran itu yang seperti ini. Tetapi kita juga mampu untuk melakukannya. Mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kan, setiap orang Kristen perlu untuk memiliki kemampuan bisa menangkap kebenaran, to grasp that truth. Kita tangkap kebenaran itu, kita bisa sampaikan kebenaran itu, dan kita juga bisa mengaplikasikan atau melakukan kebenaran ini. Terus pertanyaannya jadinya gini kan, kalau gitu Pak, artinya kan semua orang Kristen harus sekolah teologi ya kalau gitu. Supaya bisa mendapatkan kebenaran itu, bisa ceritakan kebenaran itu, dan juga bisa mengaplikasikan dalam hidup mereka. Kalau nggak bisa gitu kan, wah repot nanti Pak. Kalau nggak belajar tentang teologi ya, repot. Nggak semua harus belajar seperti itu. Ada kabar baik soalnya. Yang perlu kita tahu adalah bicara tentang kabar baik. Bicara tentang Kristus.
Kebenaran apa? Kebenaran tentang Kristus. Kita mampu untuk menceritakan tentang Kristus dan kita juga mampu untuk mengaplikasikan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ada kabar baik di sini. Kabar baiknya adalah kita sudah memiliki Kristus gitu loh, dan kita perlu untuk mengenal Dia lebih lagi. Ayat yang ketiga mengatakan di dalam terjemahan baru dikatakan sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Jadi kalau kita menangkap Kristus ini, maka kita memiliki segala harta hikmat dan pengetahuan itu. Di dalam terjemahan yang lainnya, dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat yang ketiga dikatakan bahwa Kristus itu, Dia seperti kunci yang membuka pikiran kita untuk semua hal yang dulu dirahasiakan kepada manusia. Apa itu? Yaitu kebijaksanaan Allah yang sangat indah sekali tentang rencana keselamatannya. Jadi di sini ibaratnya kan seperti Paulus sedang menggambarkan sebuah kota yang penuh dengan harta karun. Mungkin kota terhilang penuh dengan harta karun di dalamnya. Dan Kristus yang menjadi kuncinya untuk bisa masuk ke dalam kota itu. Sebab di dalam Kristus ada hikmat, ada pengetahuan. Kalau kita tidak mengenal Kristus, ya kita nggak punya kunci itu, gitu loh. Tapi ada juga orang-orang yang harusnya mereka sudah punya kunci, tapi mereka buang kuncinya. Mereka sebenarnya sudah punya ini kuncinya, ada Kristus, mereka sudah punya Kristus, tapi mereka nggak mau pakai Kristus. Mereka mau pakai dengan pemikiran mereka sendiri. Ibarat kita sudah punya peti harta, petinya ini dikunci kan, punya peti harta, isinya banyak ini hartanya di dalam. Tapi kita buang kuncinya. Tapi kita nggak bisa buka peti itu. Untuk apa gitu? Harganya di mana gitu. Nah di sini kemudian Paulus melanjutkan bicara di ayat yang keempat. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Awalnya tadi kan Paulus menggunakan kata mereka. Sekarang dia bicara tentang kamu. Bicara tentang kamu, jemaat yang ada di Kolose. Aku ngomong semuanya ini supaya orang-orang percaya ini semuanya bisa memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, memiliki pengertian itu. Supaya apa? Supaya kamu harus tahu kehidupanmu itu. Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu. Supaya jangan ada yang mempermainkan kamu. Supaya jangan ada yang mengelabui kamu dengan kata-kata yang indah. Saudara, kalau mendengarkan orang-orang yang pintar untuk bicara itu memang menyenangkan. Kayak, wah, keren ya kalau dia bicara ya. Wah, luar biasa ya. Bagus ya. Ngomongnya bagus sekali. Kadang-kadang kita bisa terbuai dan bisa ngikut. Kalau kita nggak memiliki yang namanya hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang dari Tuhan ini. Kalau kita nggak punya Kristus yang menjadi pegangan kita, kadang-kadang kita bisa ngikut. Karena orang bisa menjelaskan dengan demikian rupa, wah sampai kita terpesona, wah hebat ya. Ini juga yang terjadi kepada jemaat yang ada di Kolose. Ada orang-orang yang datang, yang ngomongnya pintar sekali. Membuat mereka kemudian tidak mengutamakan Kristus lagi. Mengesampingkan Kristus. Kemudian mengganti Kristus dengan hal-hal yang lain. Dengan praktek-praktek keagamaan. Dengan melakukan penyembahan kepada berhala. Bukan berhala, kepada malaikat gitu ya. Dengan melakukan banyak hal yang tidak mengedepankan Kristus. Jadi Paulus mengatakan ini supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi sekali lagi saudara, saya nggak tahu menurut teman-teman kan, saya ini ngomongnya dengan kata-kata yang indah atau tidak, saya nggak tahu. Karena saya nggak pinter bicara sebenarnya. Tetapi kan, apapun yang saya bicarakan, apapun yang saya sampaikan ini, jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung percaya. Jangan-jangan dia nipu gitu ya. Jadi renungkan dulu, pikirkan dulu. Samakan dulu dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Kira-kira cocok nggak sih? Sesuai nggak sih? Kalau misalnya masih bertanya-tanya, ngomong sama Roh Kudus. Minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong tunjukkan yang benar ini yang mana.
Selama ini aku percaya seperti ini, tapi si orang ini, si Daniel ini kok ngomongnya seperti itu. Sebenarnya yang benar itu yang seperti apa, yang sesuai dengan firman. Nah, tapi kan kalau saudara sudah temukan kebenarannya dan rupanya si Daniel ini ngomongnya memang benar gitu kan, butuh yang namanya kerendahan hati untuk bisa terima bahwa yang benar itu sebenarnya bukan Daniel, tapi firman Tuhan itu yang benar. Jadi saat teman-teman ketemu sama orang lain cerita ngomong tentang kebenaran, sudah mendapatkan tadi kan, mendapatkan hikmat itu, mampu untuk memaparkan hikmat itu. Waktu paparkan hikmat jangan ngomong ini kata Pak Daniel seperti ini. Oh, salah. Jangan ngomong kata saya, tapi kata firman Tuhan seperti ini. Nah, kalau seperti itu berarti yang saya lakukan ini berhasil. Karena saudara, teman-teman tidak melihat kepada saya tapi melihat kepada Kristus. Nah, gitu ya. Nah, jangan sampai ada yang memperdayakan kita dengan kata-kata yang indah. Tapi masalahnya kan kadang-kadang kata-kata yang nggak indah pun kita bisa terpedaya. Itu kasihan sekali ya. Nah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Paulus mengatakan bahwa jangan sampai kamu terpedaya dengan mereka. Dan kamu perlu ingat bahwa sekalipun aku sekarang nggak ada sama-sama dengan kalian, tapi aku memikirkan kalian. Ya, kadang-kadang kita terlalu over spiritualize everything gitu kan, terlalu merohanikan segala sesuatu. Berarti waktu Paulus ada di dalam penjara di kota Roma gitu kan, roh dia jalan-jalan sampai ke Kolose gitu kan, terlalu merohanikan segala sesuatu. Ini maksudnya adalah sekalipun aku nggak ada bersama dengan kalian, aku tuh memikirkan kalian. Aku punya spirit yang ada bersama-sama dengan kalian gitu. Memikirkan kalian. Dan aku senang kalau aku bisa mendengar rupanya kalian itu hidupnya teratur. Ya kan? Kalian itu terus kuat dan percaya penuh kepada Kristus. Ini yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Sehingga dia tuliskan surat ini. Karena dia melihat satu bahaya yang luar biasa yang sedang mengancam jemaat yang ada di Kolose. Karena mereka sudah membawa Kristus itu, menurunkan level Kristus itu menjadi sama dengan hal-hal yang lain. Bahkan mungkin lebih rendah dari hal-hal yang lain. Ada yang namanya sinkretisme masuk ke dalam orang-orang yang ada di Kolose ini. Jadi Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku nggak sama-sama kalian, aku sudah menderita bagi kalian juga. Mengalami segala hal supaya aku bisa menyampaikan kabar baik ini. Dan aku mau supaya kalian bisa punya hikmat, kalian bisa punya pengertian, kalian bisa punya pengetahuan, kalian cobalah gunakan pikiranmu. Nah, jangan gampang sekali dipermainkan oleh orang lain. Jangan gampang sekali kalian dibujuk untuk memikirkan hal yang lain dan percaya kepada hal yang lain, kecuali pada Kristus saja. Kalian harus tetap menempatkan Kristus. Supaya kan aku bisa mendengar dan aku bisa merasa bahagia, aku merasa sukacita sekalipun aku sudah mengalami semua hal yang gak enak ini. Saat aku mendengar bahwa kalian hidupnya itu teratur, kalian terus teguh, kuat, percaya penuh kepada Kristus, itu hal yang menggembirakan. Nah, jadi saudara, kira-kira apa yang bisa saudara tangkap dari yang disampaikan pada malam hari ini? Saudara bisa coba renungkan, pikirkan baik-baik. Jangan ada orang yang bisa memperdaya saudara dengan kata-kata yang indah. Tapi lihat kembali ke dalam firman. Supaya saudara punya satu keyakinan yang teguh, yang kokoh. Saudara tahu bahwa Kristus tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Oleh siapapun juga. Sebab dia yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita.